Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mario Ardiansa dengan NIM 060403210181 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Saya berterima kasih kepada Ustadz Muhammad Soleh, SPDI, MPD, selaku dosen mata kuliah Manajemen Perkantoran Praktikum kelas C, yang telah membimbing kami. Saya berharap vlogging ini bisa bermanfaat dalam rangka menambah wawasan kita tentang begitu pentingnya mempelajari teknik tata ruang kantor agar membangun suasana kantor yang bagus. Apa jadinya jika tata ruang tidak tersusun sesuai kaidah pembangunan? Apabila tata ruang tidak tersusun sesuai kaidah pembangunan, maka tidak akan tercapai pula tujuan visi misi yang telah direncanakan. Lahan yang digunakan bisa saja habis karena pembangunan tersebut, sehingga dampaknya mengakibatkan kegagalan total dalam suatu rencana tersebut dan dapat merusak lingkungan. Dalam suasana lingkungan perkantoran menjadi kurang nyaman, sehingga hal ini dapat membuat karyawan cepat lelah, rasa malas, dan suntuk, serta kurangnya konstruksi terhadap pekerjaan. Maka pendapat saya, tidak terlihat bagus baik bagi karyawan, pegawai, bahkan pengunjung kantor atau tamu, dan bisa membuat produktivitas kerja menurun. Apa saja perabotan kantor? Perabotan kantor adalah benda-benda kantor yang pada umumnya terbuat dari kayu yang digunakan untuk melaksanakan tugas tata usaha, misalnya meja, kursi, lemari. Hiasan kantor adalah benda-benda kantor yang pada umumnya bertujuan untuk menambah kenyamanan dalam kantor, misalnya lukisan, gambar-gambar, bunga, lampu hias. Apakah penyusunan letak kerja meja para pegawai mempengaruhi arus kerja pada pergerakan informasi dan tugasnya? Pendapat saya sangat berpengaruh. Alasannya, menyusun letak meja kerja para karyawan atau pegawai untuk memaksimalkan produktivitas arus kerja dan tugas-tugasnya. Karena peningkatan kemampuan untuk memberikan fasilitas-fasilitas karyawan, benda-benda berbeda-beda berdasarkan pada tugas-tugasnya, arus kerja yang akurat sangat penting dalam merancang tata letak yang efektif dan efisien. Adanya penataan ruang kantor dengan menerapkan 5R bagi para pegawai, yakni R1 ringkas, memilah barang-barang antara yang perlu dan tidak perlu dengan membuat suatu kriteria untuk menghilangkan atau merelokasi barang-barang yang tidak diperlukan. Hasil yang diharapkan yaitu menghemat area atau presentasi area kosong. R2 rapi, menetapkan jenis penyimpanan dan layout untuk memastikan setiap orang dapat mengakses dengan mudah. Dalam menerapkannya, diperlukan penyimpanan secara fungsional serta penandaan pada tempat atau barang. Hasil yang diharapkan yaitu dapat menghemat waktu, mencari alokasi barang, dan penanganan material. R3 resik, membersihkan sampah, kotoran, debu, dan benda-benda asing. Hasil yang diharapkan yaitu mengurangi waktu rusak mesin, jumlah kecelakaan. R4 rawat, membuat standar-standar untuk tempat kerja yang bersih dan rapi untuk menjaganya dalam bentuk suatu prosedur. Dalam penerapannya diperlukan mengidentifikasi secara dini masalah beserta tindakan awal, pengendalian visual, dan pemberian kode tertentu. Hasil yang diharapkan yaitu tidak adanya kondisi abnormal. R5, setiap orang patuh terhadap aturan dan pembuatannya sebagai kebiasaan. Dalam penerapannya diperlukan partisipasi setiap pekerja dan pemeriksa untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi. Hasil yang diharapkan yaitu adanya keterlibatan dan peningkatan moral semua pekerja. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.